Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Wahyuni dengan NIM 1902637, kelas 5B, Administrasi Bisnis. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai emosi dan mood dalam kerja individu. Jadi, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kuliah saya pada mata kuliah Perilaku Organisasi. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Drum di dum dum, I'ma pop it like a looking over here. I'm the kind of girl that only pop in Belvedere. And when we in the club, take it down low. And when we in the bed. Emosi adalah suatu reaksi tubuh menghadapi situasi tertentu. Sifat dan intensitas emosi biasanya terkait erat dengan aktivitas kognitif berpikir manusia sebagai hasil persepsi terhadap situasi. Emosi di sini juga dapat didefinisikan impuls yang dihasilkan oleh rangsangan internal ataupun eksternal. Dan emosi ini bermacam-macam seperti kesedihan, kemarahan, kebahagiaan, dan juga bentuk emosi lainnya. It's the end of the month and the weekend. Selanjutnya, mood. Mood atau suasana hati adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dan yang terjadi karena situasi dan kondisi yang sedang dialami. Situasi dan kondisi tersebut mempengaruhi perasaan seseorang seperti adanya perasaan sedih, kesal, senang, dan juga lain sebagainya. Suasana hati atau mood merupakan kondisi psikologis yang melibatkan emosi tanpa ada objek emosi yang terdeteksi secara jelas. Jadi, meskipun mood berbentuk sebagai variabel psikologi abstrak, kontribusi emosi terhadap perilaku manusia tidak dapat dipandang sebelah mata. Berbagai studi terkait emosi dan juga perilaku manusia ini menunjukkan bahwa mood individu itu positif atau negatif akan memiliki konsekuensi perilaku yang berbeda. Dan mood seseorang dapat dipengaruhi baik secara internal maupun eksternal. Jadi, selain itu, suasana hati atau mood dapat mempengaruhi kemampuan kognisi seseorang, khususnya dalam menyimpan dan mengingat informasi dan memusatkan atensinya. Berikut contoh dari emosi. It's the end of the month and the weekend. I'ma spend this track, everything on me, yeah. I'ma tip myself, I'ma spend it on myself. I'ma drop it like it's pouring, I'ma pour it on myself. Check the money, make it bank account number. That's that shit that's never getting bounced. So your bitch, I do the money dance. I just made 100 bands. Let's start the summer. I'ma leave my autograph. Dollar bills, watch it fall for me. I love the way that feels. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai emosi dalam setiap individu. Emosi dalam setiap individu akan terus berkembang dan proses pembentukan emosi itu melewati setiap fase perkembangan yang didukung oleh faktor internal maupun eksternal. Contoh dari faktor internal yaitu usia dan juga lingkungan keluarga. Dan faktor eksternal contohnya yaitu teman sebaya, lingkungan sekolah. Lalu, bagaimana proses terjadinya emosi dalam diri seseorang? Dengan adanya dorongan berupa situasi atau peristiwa dari elikator. Dan kedua, ada reception yang mana aktivitas di pusat sistem, dan yang ketiga stage saraf yang mana perubahan spesifik yang terjadi dalam aspek teknologi. Kemudian, expression yang mana terjadinya perubahan pada daerah yang didapat. Dan yang terakhir, ada persepsi dan interpretasi individu pada kondisi emosionalnya. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi suasana hati ataupun mood. Yang pertama ada situation atau situasi. Kedua, thought factor, kognitif yang komponen. Dan yang ketiga, organ experience. Yang keempat, respon pattern, behavioral komponen. Dan yang terakhir yaitu consequence ataupun environmental reaction. Itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.